Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui atas segala niat yang terbersih dalam hati setiap manusia. Yang Allah lihat yaitu cuma niat kita. Niat yang terbersih dalam hati yang hanya tahu kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Sementara makhluk-makhluk Allah yang lain tidak tahu. Yang tahu cuma kita sama Allah. Inilah yang menjadi sinyal terkuat. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu, perbuatan ataupun apa saja itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Dan setiap orang itu pasti mempunyai niat. Ya, pasti mempunyai niat. Dan itu juga tergantung niat orang tersebut. Dan niat inilah yang tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila niyatikum. Allah enggak melihat apa saja aksesoris yang ada sama kita. Tapi yang Allah nilai, yang Allah lihat yaitu niat kita. Ya, niyatul mukmin khairun min amalih. Apalagi kita orang yang beriman. Ya, orang yang beriman, kata Rasulullah SAW, niatnya itu lebih baik daripada perbuatannya. Niatnya itu lebih baik daripada perbuatannya. Niatnya saja bisa lebih baik. Ya, apalagi sampai niatnya itu direalisasikan, tambah baik lagi. Tentunya niat yang baik. Kalau baru niat yang buruk, niat melakukan perbuatan dosa, itu belum tercatat di sisi Allah. Jika kita sudah melakukan perbuatan dosa, baru dicatat. Ini bedanya orang yang beriman, orang Islam ya, dengan orang-orang non-muslim lainnya. Kalau orang Islam, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niatnya saja sudah kebaikan. Apalagi sampai terrealisasi, terwujud, itu bertambah dan berlipat ganda balasannya. Kalau niatnya baik. Tapi kalau niatnya buruk, belum dicatat sama Allah sampai dia benar-benar melakukannya. Itu pun kalau tidak bertaubat. Kalau tidak bertaubat, dicatat sama Allah keburukan, perbuatan dosa. Tapi kalau dia langsung berbuat baik atau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dosa itu terhapus. Ini juga kelebihan bagi orang Islam yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Begitu juga kita dalam menuntut ilmu. Ya, ini kan terkadang kita menuntut ilmu itu niat untuk mencari kerja, bukan semata-mata karena Allah. Ketika kita tanya anak kita yang sekolah SD, SMP, SMA atau sampai kuliah, niatnya apa? Kuliah buat mendapatkan ijazah sehingga mudah mendapatkan pekerjaan. Ini yang salah besar. Ini yang salah besar. Niatnya harus menuntut ilmu. Belajar di sekolahan itu niatnya menuntut ilmu. Jika menuntut ilmu, insya Allah nilainya bagus. Tapi kalau hanya semata-mata mengejar ijazah, mengejar rekomendasi daripada wadah pendidikan tersebut, ijazah dapat. Bahkan ijazah bisa dibeli, tapi ilmunya tidak ada. Ini yang jadi permasalahan. Lulusan S2, insinyur, tapi ilmunya nggak bisa. Buat benerin mesin yang kecil saja nggak bisa. Misalnya insinyur mekanik, tapi nggak bisa buat benerin motor ataupun mobil. Misalnya, hanya dia mendapatkan titelnya saja. Ini na'udzubillah min zalik. Nah, oleh karena itu, niat benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu itu adalah cahaya Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah inginkan di antara hambanya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Sampai Rasulullah SAW bersabda, ini dalam hadis yang sahih ya, dalam hadis yang sahih yaitu dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu an. Qala lahu alaihi radhiyallahu an, man ta'allama ilman mimma yubtaghu bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah yakni rihaha. Yang artinya man ta'allama ilman mimma yubtaghu bihi wajhullah, siapa saja yang menuntut ilmu yang seharusnya untuk mencapai wajah Allah atau keridhaan Allah, tapi dia tidak mempelajarinya untuk mendapatkan kepentingan dunia,
ya, hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dunia, untuk mencari uang, untuk mencari rizki, semata-mata itu dia nuntut ilmu bukan karena keridhaan Allah, bukan karena Allah semata, maka ia tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat nanti. Balasannya seperti itu tuh. Ini yang bahaya, ini yang berbahaya. Kebanyakan kita ini belajar untuk mendapatkan titel ataupun ijazah supaya apa? Rekomendasinya bisa diakui oleh pemerintah, mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau hanya sebatas itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Tidak akan mendapatkan bauan surga, aroma surga. Jangankan masuk surga, mencium aroma surga aja dia tidak dapat. Kalau niat belajar, nuntut ilmu untuk mendapatkan titel dan keuntungan dunia. Tapi kalau dia niat belajar, sekolah, universitas, bahkan sampai yang lebih tinggi dari itu, niat karena ingin mendapatkan keridhaan Allah, bukan hanya ilmunya bermanfaat, tapi keridhaan Allah pun dia dapat. Ini yang terpenting. Jangan sampai kita salah niat. Jangan sampai kita salah niat. Kita bilangin sama anak-anak kita, nak, kamu sekolah itu menuntut ilmu atau mau mencari titel dunia, mencari titel sekedar ijazah saja. Naik kelas, alhamdulillah, tapi ilmunya tidak didapati. Ini yang berbahaya. Berapa banyak orang yang naik kelas atau lulus karena membayar. Membayar ini dalam tanda kutip sogok menyogok, ar-rasi wal murtasi finnar. Meskipun dalam wadah menuntut ilmu, kalau sudah judulnya sogok menyogok, ar-rasi wal murtasi finnar, yang menyogok dan yang disogok dengan uang, dua-duanya masuk neraka. Ini yang kurang kita sadari. Itu kan biasa, cuman dalam masalah ini saja. Mau biasa atau tidak, yang namanya sogok menyogok di luar jalur kebenaran, meskipun dalam wadah pendidikan yang kelihatannya biasa, tapi itu udah satu keharaman, ya, satu perbuatan dosa. Sogok menyogok haram hukumnya. Jadi la yata'allamuhu illa liyusaba bihi 'aradan minad dunya. Dia ingin mendapatkan hanya semata keuntungan dunia yang sangat sedikit, bukan karena keridhaan Allah, bukan karena ibadah kepada Allah, bukan karena niat untuk taat kepada Allah. Maka kata Rasulullah, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Dia jangankan masuk surga, aroma surga saja dia tidak dapat menciumnya. Atau ada juga sebaliknya, menuntut ilmu, dia pelajari ilmu yang baik, dia paham ilmu fikih, ilmu bahasa Arab, ilmu tauhid, dia memahami, wah, ilmu falsafah apalagi. Tetapi niatnya bukan karena Allah. Niatnya apa? Supaya bisa bermujadalah, supaya bisa bersaing dengan ilmunya. Bukan bermuzakarah, tapi bermujadalah. Kalau muzakarah itu bagus. Bermuzakarah yaitu menuntut ilmu satu sama lain, saling terbuka dengan ilmunya. Tapi kalau bermujadalah, berbantah-bantahan dengan ilmu yang ada, menurut pasal ini, menurut pasal itu, masing-masing ada kepentingannya. Nah, ini masing-masing ada kepentingannya, masuk tujuan ke dunia supaya mungkin persidangannya benar dan lain sebagainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man talabal ilma liyujari bihil ulama aw liyumari bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahun nar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmizi radhiyallahu an, barang siapa yang mencari ilmu untuk menandingi para ulama, untuk bermujadalah yang tidak baik kepada para ustaz, para kiai, ya, berseteru, ribut omong, atau juga untuk membodohi orang bodoh, atau untuk memalingkan perhatian manusia kepadanya supaya dilihat, dipandang orang alim, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Adkhalahu Allahun nar. Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Hanya salah niat. Ini yang berbahaya. Hanya salah niat sedikit saja, dia menuntut ilmu untuk bermujadalah yang tidak baik, ya. Istilahnya sekarang ini berbantah-bantahan sehingga dia dikenal orang alim, ya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah membahasakan wajadilhum billatihi ahsan.
Jika kita berdakwah, maka bantahlah omongan mereka itu dengan sebaik-baik dan sehalus-halusnya. Bukan bermujadalah, bukan berbantah-bantahan, saling kata mengatain, saling bodoh membodohi. Wah, dia masalah, menurut ini begini, itu haram tuh, Ustadz kagak bener tuh. Nah, sampai begitu, ini na'udzubillah min zalik. Ya, kata Rasulullah SAW, adkhalahullahu nar. Paling tidak, mohon maaf, mungkin beliau keliru atau mungkin beliau khilaf. Sebetulnya pandangan dari ulama ini begini. Ini ada buktinya dalam kitab ini. Nah, seperti itu. Jangan, wah Ustadz kagak benar tuh, Ustadz sesat tuh. Menurut saya begini. Na'udzubillah min zalik. Sehingga niat dia untuk, wah terkenal, saya orang alim. Nah, ini na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga niat hati kita, benar-benar menuntut ilmu, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat karena Allah. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, nak, niat nuntut ilmu itu karena Allah. Bukan karena ingin naik kelas saja, bukan karena ingin mendapatkan ijazah saja, atau karena ingin mendapatkan pekerjaan, mendapatkan ijazah sehingga mudah untuk bekerja. Jangan sampai niat seperti itu. Niat karena Allah. Ilmu itu cahaya, nak. Ya, ilmu itu cahaya yang bisa menerangi kita di dunia sampai ke negeri akhirat. Belajarlah ilmu agama supaya kamu tidak menjadi orang yang buta. Kalau orang yang buta semuanya tidak tahu, karena kamu buta dengan ilmu agama. Bagaikan orang yang buta di dunia ini, tidak mengerti kemana-mana, tidak mengerti warna-warni, tidak mengerti hukum ini hukum itu, karena engkau buta. Jadilah orang yang memahami ilmu agama sehingga engkau menjadi orang yang melihat. Kejarlah ilmu dunia, nak, ilmu pengetahuan. Jangan sampai kau menjadi orang yang seperti lumpuh, tidak bisa kemana-mana, tidak tahu bahasa orang lain dan tradisi orang lain, sehingga kamu diistilahkan bagaikan orang yang lumpuh, tidak tahu kemana-mana. Belajarlah ilmu teknologi, belajarlah ilmu yang bermanfaat dari ilmu dunia ini untuk menjadi bekal karena Allah Subhanahu wa ta'ala menggapai keselamatan dunia dan akhirat. Kita berikan nasihat seperti itu. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.